Mari kita mulai pertemuan kita ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, kita mulai kegiatan kita diskusi pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-Muslim, silahkan menyesuaikan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silahkan mic-nya semua dimatikan. Nanti kecuali yang saya tanya dihidupkan begitu ya. Untuk yang baru bergabung, Mas Muhammad dan Mbak Devi, Mas Arjuna, sementara mic-nya bisa dimatikan dulu. Yang penting bisa mendengar suara Bapak dan kalian bisa melihat layar Bapak. Sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang hukum Paskal. Saya kira ini hukum Paskal sudah pernah kalian dapat juga di SMP. Cuman ketika di SMP mungkin sudah banyak yang lupa. Kita ingatkan lagi. Jadi kalian bisa melihat ini Bapak pegang apa ini, Mbak Leli? Bapak pegang apa ini, Mbak? Suntikan. Suntikan, betul. Nah, betul. Ini bukan untuk nyontek kamu, ya. Bukan untuk nyontek kamu, tapi dari suntikan ini nanti kita akan belajar banyak. Ketika suntikan ini kalian lihat ini ada berisi air, ya. Kemudian Bapak dorong, ya. Kalian juga mungkin pernah merasakan apa yang terjadi dengan airnya, mungkin akan lebih tepatnya supaya tidak menjatuhi laptop Bapak. Bapak akan dorong, ini ada lubang di sana. Pertama, dia akan terasa sangat berat. Yang kedua, efeknya ketika ini Bapak dorong terus, ya, perhatikan. Ya, apa yang Mbak Aprilia lihat dari contoh yang Bapak tunjukkan tadi pada suntikan tadi, Mbak Aprilia? Dailat terus kan guna ke apa nak rompun? Airnya bagaimana? Muncrat. Airnya muncrat, Pak. Betul, airnya muncrat, betul. Jadi dari situ akan kelihatan ketika Bapak memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan pada suntikan ini, ya, sebenarnya dorongan itu tadi diteruskan oleh air tadi, begitu kan? Kemudian dia akan diteruskan sehingga kalau dia ada tempat yang bisa dia lewati, dia akan menekan ke sana. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari lebih jauh tentang hukum Paskal. Selanjutnya Bapak akan bukakan slide Bapak. Kalian bisa melihat layar monitor Bapak? Bisa, Pak. Ya, ada PowerPoint yang Bapak tunjukkan, nggih. Oke. Pada kegiatan ini, Bapak berharap setelah kegiatan ini kalian mampu menerapkan ataupun menganalisis konsep hukum Paskal pada kegiatan sehari-hari. Tadi sudah Bapak berikan persepsi di depan ketika Bapak main suntikan ini. Selanjutnya kalian lihat di sini ada 4 gambar. Ya. Coba saya pengen tanya Mbak Alresa. Ya, gambar ini saya kira sudah kalian kenal. Gambar pertama ini apa Mbak Alresa? Ban, Pak. Ban. Iya. Oke, fokus kita bukan pada ban, tapi pada ini ya, pada rem cakram ini. Ya. Oke. Ini adalah rem cakram. Kemudian saya pengen tahu gambar ya Mbak Imel. Ini gambar apa Mbak Imel? Itu dongkrak. Wah, berarti sudah pernah ke bengkel ya? Cuma lihat tok, Pak, cuma tahu. Cuma tahu. Oke. Mas Arjuna, ini gambar apa Mas Arjuna? Fokus kita pada ini. Wah, mobil diangkat.
Mobil diangkat. Nah, tapi yang fokus kita bukan mobil yang diangkat, tapi alat untuk mengangkat mobil ini. Ya, oke. Kalau nggak tahu Pak alatnya Pak. Oke. Nggak pernah ke bengkel Pak. Nggak pernah ke bengkel. Di cucian mobil akan kelihatan. Ya, kalau kalian di cucian mobil akan pernah melihat ini. Tapi nggak usah ke sana dulu. Yang penting sudah pernah melihat gambar ini ya. Oke. Ya Pak. Mas Muhammad. Ini gambar apa ini Mas Muhammad? Muhammad Diji. Diktan itu. Oh iya, Mas Dikta. Mas Muhammad Dikta. Oh, hilang gambarnya. Mas Muhammad Dikta bisa melihat? Nggak usah. Nggak kelihatan lagi. Mbak Ayu Putri. Apa yang kamu lihat dengan gambar nomor 4 ini? Nggak kelihatan ya, Pak? Nggak kelihatan. Videonya dimatikan. Truk. Nggak kelihatan ya. Gambar nomor 4 nggak kelihatan. Enggak, udah kelihatan. Ya, gambar apa ini? Truk. Truk. Bukan truknya yang kita lihat, tetapi ini adalah dump truknya. Bagaimana dump truk ini terangkat. Nah, 4 alat ini anak-anak sekalian adalah alat-alat yang sebenarnya prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja prinsip kerja hukum Pascal. Dan dia terinspirasi dari mainan kita ini tadi, yaitu suntikan. Nggak percaya kan? Masa sih gitu? Nanti akan kita lihat. Ya, jadi 4 alat itu adalah alat yang semuanya menggunakan prinsip kerja hukum Pascal. Kita lanjutkan. Nah, hukum Pascal ini dirumuskan pertama kali oleh Blaise Pascal. Ini seorang ilmuwan dari Prancis. Dari apa yang dia amati, sebenarnya berawal dari hal-hal yang sederhana. Dia merumuskan seperti ini anak sekalian. Jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Ini mungkin agak susah dipahami. Nah, saya akan mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalian lihat ini, bahwa intinya begini, tekanan yang diberikan pada suatu fluida akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Maksudnya begini, ketika Bapak mendorong bagian penekan pada suntikan ini, kelihatan? Ya, pada suntikan ini, maka tekanan yang Bapak berikan itu adalah yang disebut dengan tekanan eksternal. Nah, tekanan itu akan menekan bagian dalam dari fluida tadi, ya, dan dia akan diteruskan. Sebenarnya meneruskannya bukan hanya ke satu arah, tapi ya ke tepi, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu dia akan mengalami tekanan yang sama. Artinya begini, ketika Bapak mendorong dengan tekanan 100 Pascal, maka di dalam sistem fluida ini ke segala arah itu juga akan meneruskan tekanan Bapak tadi. Besarnya juga sama. Kalau dari sini Bapak dorong 10 Pascal, maka ke sana juga akan 10 Pascal pada masing-masing titik. Kalau 100 Pascal, ya masing-masing akan menderita 100 Pascal. Sampai di sini dulu sebelum Bapak lanjutkan. Mbak Laili bisa memahami konsep dari hukum ini dulu, pengertiannya. Insya Allah paham, Pak. Paham ya. Mbak Feriska bisa memahami? Mbak Feriska bisa memahami apa yang Bapak jelaskan sampai pada pengertian hukum Pascal ini? Oke, hilang. Kembali ke Mbak Email. Bisa memahami Mbak Email? Dari yang Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dia bekerja untuk memperhitungkan tekanannya. Kalian lihat ini, nah. Ini salah satu alat yang tadi Bapak tunjukkan. Jadi bayangkan ini adalah sistem fluida
ya, yang terhubung langsung, tetapi di sini ada perbedaan. Di sini ada luas penampang yang berbeda. Ini adalah penampang pertama, ini adalah penampang kedua. Nah, di sini berlaku menurut Mbah Pascal tadi, ya, bahwa tekanan yang kita berikan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Karena tekanan itu adalah F per A, yaitu gaya persatuan luas, maka ketika Bapak memberikan tekanan di sini F1 per A1, maka di sebelah sini dia juga akan mendorong juga dengan tekanan yang sama, yaitu F2 per A2. Nah, dari sini anak-anak sekalian, kita akan mendapatkan keuntungan mekanis namanya. Apa itu keuntungan mekanisnya? Kalau kalian lihat, di sini F1 per A1, di sini F2 per A2. Artinya, kita akan melihat bahwa kalau penampangnya kecil supaya tekanannya sama, maka gaya yang kita berikan juga kecil. Kalau penampangnya besar, maka gaya yang diberikan juga besar. Jadi keuntungan mekanisnya adalah bahwa hanya dengan menggunakan gaya yang kecil, kita mampu memberikan gaya yang lebih besar. Sehingga heran, mungkin hanya dengan dorongan udara yang relatif kecil, ini mampu untuk mengangkat cara. Halo, tolong untuk yang tolong mic-nya dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Sudah. Tolong mic-nya tidak dihidupkan dulu. Coba ulangi ya. Jadi intinya begini, keuntungan mekanik yang kita peroleh adalah kita hanya memerlukan gaya yang relatif kecil untuk mengangkat beban yang lebih besar. Sampai di sini dulu. Bapak coba tanya, bisa dipahami apa belum tentang bagaimana rumusan hukum Pascal ini. Mbak Nabila, Aulia Nabila, bisa memahami nak sampai di sini? Sampai pada bagaimana kita mendapatkan keuntungan mekanis dari hukum Pascal ini? Tadi macet-macet. Oh, tadi macet-macet. Oke. Mungkin Mbak Ayu bisa menjelaskan? Mbak Ayu Putri? Belum paham, Pak. Belum paham. Oke. Mbak Laili bisa menjelaskan bagaimana kita mendapatkan keuntungan mekanik ini? Keuntungan mekaniknya itu dengan gaya yang kecil kita dapat mengangkat beban yang lebih besar. Iya, mengapa? Karena tekanannya adalah sama. Ya kan? F1 per A1, F2 per A2. Jadi kalau ini A-nya kecil, F-nya ya kecil. Begitu kan ya? Oke, saya kembali ke tadi Mbak, siapa tadi? Yang belum paham tadi, yang terputus-putus tadi. Yang Mbak Alresa bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Mbak April? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Jadi Bapak garis bawahi dengan hukum Pascal, dan ini nantilah yang akan mengilhami teknologi-teknologi yang menggunakan sistem ini. Teknologi-teknologi yang menggunakan sistem hukum Pascal itu disebut sebagai teknologi hidrolis, ya. Hidrolis, dia menggunakan cairan untuk mendapatkan tekanan. Banyak sekali teknologi yang dikembangkan. Di antaranya ini tadi, ya. Ini rem cakram. Kalau kalian lihat di motor kalian, kalau yang punya motor, itu kan sebenarnya yang menggerakkan rem itu hanya oli rem kan. Oli rem itu ada pipanya di sini. Ketika kalian ngerem, tidak perlu menggunakan ban ini didorong gitu kan. Cukup menekan dengan tenaga yang relatif kecil, tapi ban ini bisa berhenti. Demikian pula ketika kita menggunakan dongkrak, ya, dongkrak yang sekecil ini mampu mengangkat beban yang demikian beratnya. Demikian juga
dump truck ini kalian lihat ya. Dia mohon maaf. Nah, dump truck ini juga menggunakan sistem hidrolis dan masih banyak lagi. Contoh yang lain yang menggunakan sistem hidrolis adalah kalau nanti kalian berkesempatan pada sistem pesawat terbang ya. Ketika dia mau naik, mau turun, itu ada sayap yang dibuka, ditutup, itu semua menggunakan sistem hidrolis. Ilhamnya, inspirasinya berasal dari teknologi yang sangat sederhana, yaitu dari apa? Dari suntikan ini. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami besarnya ini, ya, bagaimana perbandingan gayanya, bagaimana perbandingan luasnya. Nanti Bapak punya satu kasus. Ya. Bisa terlihat di sini, Nak? Terbacakah? Tolong Bisa, Pak. Bisa. Tolong Bisa, Pak. dibacakan Bisa. Mas Surya. Surya Adi, ada tadi kelihatan hilang lagi. Bisa dibacakan minta bantuan Mas Surya. Bisa membaca ini Mas Surya? Surya Adi. Tidak terdengar. Mbak Leli bisa membacakan ini tolong. Sebuah elevator mobil pada sebuah bengkel digunakan untuk menaikkan mobil dengan massa 2.500 kg. Bisa dilihat pada gambar. Jika perbandingan luas penampang adalah 1:100 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut? Iya, oke. Kalian lihat di sini. Ini hati-hati ya. Bahwa mobil ini massanya 2.500 kg, tetapi karena kita berbicara tentang gaya, kalian harus tahu dulu yaitu gaya berat mobil ini, begitu kan? Gaya beratnya nanti melibatkan gravitasi. Nah, kemudian ini ada perbandingan luas penampangnya. Bapak beri waktu 5 menit, anak sekalian. Nah, silakan coba kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan untuk mengerjakan ini untuk mendapatkan berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil ini. Silakan, Bapak tunggu 5 menit ya. Oke, kerjakan. Nanti setelah itu akan Bapak tanya masing-masing. Lima menit, oke.
Oke. Sambil ngecek, Mbak Laili sudah ketemu? Bentar, Pak. Oke. Mbak April? Aprilia? Nandi? Berapa? Belum, sudah ketemu belum? Belum, Pak. Belum, oke. Mbak Alresa? Belum, Pak. Oke. Mbak Email? Belum toh, Pak. Bentar. Oke. Mbak Ayu? Belum. Belum, oke. Belum, Pak. Ya. Oke, Bapak kasih clue-nya ya, perhatikan. Ingat bahwa masanya ini berarti yang akan diangkat itu kan masanya 2.500 kg, ya kan? Karena masanya 2.500 kg, berarti beratnya berapa? Berat yang akan kita angkat 2.500, berarti F2-nya berapa, Nak? F2-nya kan berarti kan 2.500 kali gravitasi kan? Berapa ini? Mbak Laili, berat yang akan kita angkat berapa? 25. 25.000. Betul, 25.000 kan, yang berat yang akan kita angkat 25.000. Nah, sekarang perbandingan luasnya adalah 1:100. Artinya karena ini 1/100 luas ini, maka gaya yang diperlukan berapa? Ya hanya tinggal 1/100-nya kan? Berarti berapa? Ya. 1/100 kali 25.000. 250. Iya, betul. Ya, jadi untuk mengangkat, jadi kalau ini akan semakin kelihatan keuntungan mekaniknya. Untuk mengangkat beban 25.000 Newton ini, kita hanya butuh gaya berapa? Gaya 250 Newton, ya kan? Artinya perbandingan dari luas inilah yang nanti akan sangat menentukan. Sampai di sini Mbak Alresa bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, Mbak Veriska bisa memahami? Halo, Mbak Veriska. Putus ya. Oke, Mbak Imel sudah bisa memahami? Masih bingung. 25.000 dapat dari mana? Oke, kan masanya berapa? 2.500 kilo. Nah, itu kan massa. Kalau berat itu kan apa? Massa kali gravitasi kan? Oh, iya, baru dong. Ah, oke. Sudah tahu ya sekarang ya? Nah, Yeah. Udah tahu. ya, berarti demikian juga kalau misalkan saja ini kita ingin sama-sama massa gitu. Ya sama saja. Kalau ininya 2.500 kg berarti di sini hanya butuh massa berapa? Hah? Nah, kalau tadi kan gaya yang kita bandingkan kan. Sekarang kalau yang kita bandingkan massa untuk ngangkat 2.500 kilo ini, ya. Kalau ini hanya kita pengen tahu massanya, tadi kan gayanya toh. Pengen tahu massanya ya sama saja, yaitu hanya 1/100-nya kan gitu. Berarti intinya bahwa perbandingan luas penampang ini nanti akan sangat menentukan perbandingan gaya yang kita berikan atau perbandingan massa yang kita berikan. Bisa ya diterima ya, Nak ya? Bisa ya? Mbak April Bisa, Pak. gimana? Mbak April bisa ya? Ya. Jadi kata lainnya begini, kalau kamu ingin keuntungan mekanik yang sebesar-besarnya,
maka buatlah perbandingan yang sebesar-besarnya pula ini. Ya. Tetapi hati-hati bahwa perbandingan yang sangat besar nanti juga akan berakibat pada sistem pipa ini. Ketika perbandingan ini terlalu besar, maka sistem pipa ini kurang kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa pecah. Karena ini kan mendapatkan gaya yang sangat besar. Nah, itulah sebabnya dalam memperhitungkan ini secara matematis memang perbandingan yang sebesar-besarnya. Tetapi hati-hati kalau kita nanti sudah sampai pada teknis, ya, bahwa semakin besar perbandingan yang akan kita buat, maka diperlukan dinding dari sistem ini semakin kuat. Paham nak ya? Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nak, nanti setelah ini coba kalian Bapak tugaskan buat video pendek, ya bisa berupa vlog atau infografis, ya kan? Nggak usah panjang-panjang, cukup 1-3 menit. Kalian nanti bisa berkelompok, ya. Tapi hati-hati ketika kalian berkelompok, ya maksimal 3 orang. Kemudian nanti kalian kan sudah punya akun di Gmail, ya otomatis kalian punya akun di YouTube. Oke, nanti upload itu di YouTube-mu, kemudian linknya berikan Bapak lewat ini. Beberapa temanmu sudah membuat, ya, akan Bapak tunjukkan nanti beberapa link yang bisa kalian lihat, atau mungkin nanti bisa tanya IPA 4, IPA 2, ya, IPA 3, beberapa sudah membuat, nanti bisa tanya, buka linknya, itu adalah contohnya. Dan waktunya juga cukup panjang, Bapak tidak akan berikan beban yang terlalu berat bagi kalian. 2 minggu cukup ya? Bagaimana? 2 minggu Pak, mau tanya Pak. Kan satu kelompok kan 3 orang. Maksimal 3 orang, betul. Maksimal 3 orang. Nah, itu yang upload ke YouTube itu 3 orang itu apa cuma salah satu doang? Salah satu. Nah, salah satu nanti di sana kan ada data namamu kan? Cukup salah satu aja. Paham, Pak? Ya. Bisa ya? Ya. Dan saya kira waktu 2 minggu cukup ya untuk membuat itu. Silakan nanti cari inspirasi. Nah, alat yang kamu jelaskan nanti, pilih salah satu dari ini. Ya. Jelaskan dengan caramu. Ya. Jelaskan dengan caramu. Nanti kalian bisa mencari inspirasi dari karya teman-temanmu, ya, buat sekreatif mungkin, ya. Nggak usah panjang-panjang, 1-3 menit saja. Bisa yang dijelaskan gimana ya Pak? Cara kerjanya. Contoh, cara kerja dongkrak. Ya, ketika ini kita tekan, kemudian cairan akan mengalir dan sebagainya. Ya, syukur nanti kalian bisa memberikan ilustrasi pas dongkraknya ngangkat, ya kan? Pas alirannya kelihatan, misalkan saja. Atau dengan kreativitas kalian yang lain. Intinya nggak usah ribet-ribet. Yang penting gini, ketika kamu menampilkan itu, orang bisa mengerti, oh dongkrak itu kerjanya kayak gini toh. Oh rem itu kerjanya kayak gini toh. Bisa ya? Nggak usah panjang-panjang. Oke? Itu nggih. Baik kan sekalian, Bapak kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nanti materi pertemuan kita ini bisa kalian ambil di Classroom. Ya, sudah ada di sana, sudah Bapak kirim. Kemudian bisa diperkaya lagi. Dan insya Allah nanti siang kita ketemu lagi ya jam 1 untuk membahas materi selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan lagi? Mbak April, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, Mbak Alresa nggak ada pertanyaan? Tolong teman-teman teman-teman yang lain diberitahu ya. Nanti dasarnya materinya ada di sana. Dan insya Allah nanti rekaman kita ini akan Bapak upload di YouTube juga. Kalian bisa mengikuti rekamannya. Teman-teman yang tidak sempat untuk ketemu kita hari ini bisa juga untuk mengikuti rekaman diskusi kita. Terima kasih anak sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.